Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki terumbu karang yang terkaya dan terindah di dunia? Hal ini dikarenakan Indonesia berada di dalam Coral Triangle, segitiga terumbu karang, yang merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, yang mencakup Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon. Indonesia memiliki sekitar 569 jenis karang dari total sekitar 800 jenis yang ada di dunia. Beberapa lokasi terumbu karang terbaik di Indonesia meliputi Raja Ampat, Papua Barat, yang memiliki lebih dari 75% spesies karang dunia dan menjadi salah satu tempat menyelam terbaik, dan disebut juga sebagai surga terakhir para penyelam dunia. Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara, terkenal dengan dinding karangnya yang curam dan kaya akan biota laut. Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain terkenal dengan komodo, perairannya memiliki terumbu karang yang menakjubkan. Pulau W, Aceh, spot menyelam yang masih alami dengan terumbu karang yang sehat. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, merupakan bagian dari Coral Triangle dengan ekosistem laut yang sangat kaya. Terumbu karang memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Di antaranya, menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan dan biota laut, melindungi pesisir dari abrasi dan tsunami, sumber mata pencaharian bagi nelayan dan industri pariwisata, menyediakan bahan baku obat-obatan alami. Terumbu karang merupakan organisme yang sangat penting untuk ekosistem laut secara langsung maupun tidak langsung. Tapi tahukah kamu, terumbu karang merupakan bintang dan bukan tumbuhan? Meski mereka tidak bisa secara aktif bergerak, terumbu karang sebenarnya adalah kumpulan dari ribuan hingga jutaan hewan kecil yang disebut polip karang. Jadi, meskipun terlihat seperti batu atau tanaman bawah laut, terumbu karang sebenarnya terdiri dari makhluk hidup yang termasuk dalam kelompok Cnidaria, seperti ubur-ubur dan anemon laut. Terumbu karang dapat diklasifikasikan berdasarkan morfologi atau bentuk fisiknya menjadi beberapa jenis utama. Terumbu karang tepi atau fringing reef. Terumbu karang yang tumbuh di sepanjang garis pantai atau pulau. Biasanya memiliki laguna yang sempit atau tidak ada sama sekali. Contoh, terumbu karang di sekitar Pulau W, Aceh. Terumbu karang penghalang dapat juga disebut barrier reef. Terletak lebih jauh dari pantai dan dipisahkan oleh laguna yang lebih dalam dan luas. Contoh paling terkenal adalah Great Barrier Reef di Australia. Great Barrier Reef adalah terumbu karang terbesar di dunia, terletak di Laut Coral, lepas pantai Queensland, Australia. Terumbu ini membentang sepanjang lebih dari 2.300 km dan terdiri dari lebih dari 2.900 terumbu individu yang menjangkau lebih dari 900 pulau. Terumbu karang atol berbentuk cincin yang mengelilingi laguna di tengahnya. Biasanya terbentuk di atas gunung berapi bawah laut yang telah tenggelam. Terumbu karang datar atau patch reef. Eksistensi terumbu karang di dunia semakin hari semakin terancam. Salah satu fenomena yang terjadi adalah coral bleaching. Apa itu coral bleaching? Coral bleaching atau pemutihan karang adalah kondisi di mana terumbu karang kehilangan warna alaminya akibat stres lingkungan, terutama kenaikan suhu laut. Terumbu karang hidup dalam simbiosis dengan alga mikroskopis bernama zooxanthellae yang memberikan warna dan nutrisi bagi karang. Ketika suhu air meningkat atau terjadi perubahan lingkungan ekstrem, zooxanthellae akan keluar dari karang, sehingga karang menjadi putih dan lebih rentan mati. Penyebab utamanya adalah pemanasan global. Kenaikan suhu air laut akibat perubahan iklim adalah penyebab utama coral bleaching. Suhu optimal bagi terumbu karang berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius. Tetapi jika naik 1-2 derajat Celcius lebih tinggi selama beberapa minggu, pemutihan dapat terjadi. Pemutihan karang terjadi di seluruh dunia. Jika stres lingkungan berlanjut, karang yang telah memutih bisa mati, menyebabkan kehancuran habitat bagi banyak biota laut. El Niño memperburuk keadaan fenomena cuaca.
El Niño seringkali menyebabkan suhu air laut meningkat drastis, yang memicu pemutihan karang secara massal. Pemulihan butuh waktu lama. Jika kondisi kembali normal, beberapa karang bisa pulih dalam beberapa tahun. Namun, karang yang sudah mati membutuhkan dekade atau bahkan ratusan tahun untuk tumbuh kembali. Lebih dari 50% terumbu karang dunia sudah hilang. Menurut penelitian, sejak tahun 1950, lebih dari 50% terumbu karang dunia telah rusak akibat pemanasan global, polusi, dan aktivitas manusia. Setelah beberapa fakta buruk tentang coral bleaching di atas, apakah ada yang bisa kita lakukan? Berikut adalah beberapa cara menyelamatkan terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan laut dan manusia, namun ancaman seperti pemanasan global, polusi, penangkapan ikan yang merusak, serta pariwisata yang tidak bertanggung jawab membuat terumbu karang semakin terancam. Mengurangi pemanasan global, mengurangi emisi karbon, menanam pohon dan mangrove, mencegah polusi laut, mengurangi sampah plastik, mengelola limbah dengan baik, melindungi terumbu karang dari kerusakan fisik. Jangan menyentuh atau menginjak karang. Gunakan pelampung dan jangkar dengan bijak. Praktik wisata berkelanjutan, menghentikan praktik perikanan yang merusak, melarang penggunaan bom dan sianida, mendukung perikanan berkelanjutan, mendirikan kawasan konservasi laut, mendukung kawasan konservasi, edukasi dan kesadaran masyarakat. Demikian beberapa informasi mengenai terumbu karang. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton sampai habis. Sampai jumpa di video bawah air kita selanjutnya.